Dan ada satu buku, kalau tadi Teh Nina, Prof Nina menyebut ada buku yang sangat dikagumi, apa tadi, bahasa agama ya, Teh Nina. Nah, Ya, buku yang memahami sangat bahasa saya, agama. ya, buku yang saya sangat ingat terus sampai sekarang dari Mas Komar ini adalah Agama Masa Depan. Jadi itu satu buku yang sampai sekarang saya selalu ingat isi buku tersebut, dan bukan kebetulan buku ini punya kaitan dengan apa yang ada di dalam buku yang kita bahas ini, karena anak judulnya Sebuah Rekonstruksi Islam Masa Depan. Tadi Mas Haidar sudah bicara tentang makna imajinasi Islam. Saya ingin menambahkannya terkait dengan anak judulnya itu, Rekonstruksi Islam Masa Depan. Saya membaca buku ini sudah beberapa kali sejak Mas Komar mengirimkan PDF-nya ke saya dan kemudian mendapatkan buku aslinya ini. Saya sangat menikmati ketika saya membaca buku ini, saya merasa bahasanya sangat enak dibaca, Mas Komar. Dan saya rasa seperti Mas Komar lagi kasih ceramah begitulah, saya kasih uraian seperti tadi juga kita dengar, dan bahasanya sangat enak ya, sangat enak, mudah sekali dimengerti. Oke, nah di dalam buku ini sebenarnya kita mendapatkan suatu insight tentang bagaimana kita membayangkan Islam itu sudah berkembang dari awal, dari sejak masa formatifnya sampai masa sekarang dengan berbagai persoalannya. Dan Mas Komar sangat menekankan tentang tumbuhnya peradaban Islam yang besar dan kemudian mengalami keruntuhan, dan juga kita kehilangan satu elan vital ya, satu etos peradaban yang ini sebenarnya harusnya sekarang tumbuh lagi. Nah, dalam konteks itu saya ingin memberi respon terhadap apa yang Mas Komar pikirkan ini terkait dengan tantangannya. Sebenarnya apa yang ditulis oleh Mas Komar ini betul-betul merupakan proposal ya. Saya senang banget karena dengan ini sebenarnya ada banyak sekali ruang-ruang yang bisa dikembangkan lebih lanjut ya. Dan pasti Mas Komar sudah memikirkan itu ya. Tapi izinkan saya menyebut beberapa hal yang penting ya, yang sudah juga disinggung oleh Mas Komar, dan saya ingin mengelaborasinya di sini. Ada 3 lah paling nggak. Yang pertama itu perkembangan sains dan peradaban. Ini sesuatu yang Mas Komar sangat kuat menekankan ini di tengah-tengah buku, dan kemudian merasa bahwa perkembangan ini tidak lagi seperti hebatnya di masa klasik ya. Dan saya kira memang benar bahwa perkembangan sains dan peradaban Islam itu pernah mencapai puncaknya yang luar biasa. Salah satu pertanda yang saya sangat suka sekali karena ada satu buku yang baru-baru ini dibicarakan ulang, yaitu 1001 Inventions. Itu satu buku terbitan UNESCO yang menggambar tentang betapa dahsyatnya ya perkembangan Islam itu. Dan tesis buku itu sangat menarik. Kalau di dalam filsafat ya, sejarah filsafat, sejarah sains, selalu disebut abad pertengahan itu sebagai abad kegelapan. Nah, buku itu atau proyek buku itu, karena itu buku ditulis oleh banyak orang, proyek buku itu ingin membuktikan bahwa sebenarnya kegelapan yang disebut kegelapan abad pertengahan itu hanya di Eropa, tapi tidak di dunia Islam. Di dunia Islam itu terjadi suatu hal yang terang benderang dalam hal peradaban, dan buku yang sangat bagus karena ditulis dengan dilengkapi dengan gambar-gambar full color sehingga kita bisa menangkap langsung apa yang menjadi pesan dari buku tersebut, yaitu bahwa ada banyak hal dari perkembangan sejarah modern yang selama ini sering dilupakan atau orang menganggap
sebagai hal yang tidak ada. Jadi melupakan satu perkembangan sains dan peradaban dalam Islam yang sekarang sudah mulai diakui. Ya, buku itu mulai mengakui itu dan juga menaruh bahwa kegelapan di abad pertengahan itu hanya di Eropa, tapi tidak di dunia Arab ya. Oke, dan Mas Komar kemudian di buku ini menganggap bahwa perkembangan ini sudah terus menurun dan sekarang umat Islam sebenarnya berada dalam situasi yang apa namanya ya terpuruk lah, saya mau pakai istilah itu tanda petik, karena memang kalau kita lihat indeks berbagai macam hal itu dunia Islam itu memang hampir semuanya ada di bawah ya, jauh di bawah negara-negara maju. Nah, Mas Komar membayangkan, mengimajinasikan adanya perkembangan sains dan peradaban ke masa depan dan apa yang harus dilakukannya ini. Nah, itu yang Mas Komar sudah berikan rambu-rambunya ya, diantaranya bahwa di kalangan Muslim itu harusnya cara berpikir ilmiah itu harusnya lebih kuat sekarang ini ya, ketimbang cara berpikir keagamaan yang fikih oriented. Nah, ini menarik sekali bagian ini dan pasti nanti Mas Komar akan mengelaborasi bagian ini di dalam terbitan selanjutnya. Yang kedua itu adalah isu sekularisasi. Nah, isu ini ditulis oleh Mas Komar sedikit di bagian tengah di buku ini, bagaimana perkembangan sekularisasi. Saya kira Mas Komar, isu ini harusnya mendapatkan tempat lebih banyak ya, karena perkembangan dunia modern ini memang betul-betul memberi pukulan keras sekali kepada agamanya. Tapi yang menarik bahwa agama itu tidak hilang ya. Agama tidak hilang dan agama tetap mempunyai peran. Nah, bagaimana peran agama di masa sekularisasi ini yang saya kira sangat menarik kalau itu nanti bisa dielaborasi lebih lanjut oleh Mas Komar. Karena imajinasi Islam itu kita harus membayangkan Islam di tengah sekularisasi dunia ini. Sekularisasi di dunia global ini, di mana kalau di dunia Islam, sekularisasi itu tidak sampai kepada sekularisasi pada tingkat individu ya. Negaranya memang negara sekuler, sistem politik, sistem sosial mungkin sekuler, tapi di dalam pribadi kita tidak sekuler, sehingga kemudian individu-individu itu masih punya ruang untuk bisa mengembangkan agama ya. Nah, agama di masa sekularisasi ini adalah ide yang menarik untuk dibayangkan bagaimana Islam di masa sekularisasi itu. Dan ini saya kira hal yang jarang dibicarakan di kita ya, di Indonesia ya. Dan saya kira dengan buku ini Mas Komar sebenarnya sedang menunjukkan juga pada kita bagaimana agama itu di masa sekularisasi yang di satu sisi akan membuat agama itu irrelevan, tapi di sisi yang lain sebenarnya dalam hal-hal tertentu yang Mas Komar sebut di sini kekuatan dari sebuah Islam ya, sebuah agama itu agama akan bisa tumbuh sehat ya dan menjadi sumbangan untuk peradaban yang sudah sangat tersekularisasi itu. Yang ketiga terakhir itu soal norma-norma internasional baru. Nah, ini bagian yang belum disinggung oleh Mas Komar, tapi menurut saya ini bagiannya sangat penting terkait dengan rekonstruksi Islam masa depan. Islam masa depan tidak harus berjalin kelindan dengan norma-norma internasional baru. Pada beberapa isu kita sudah di Indonesia kita sudah mendiskursuskannya, mendialogkannya secara sangat baik dalam soal demokrasi misalnya, dalam soal mungkin toleransi dan hubungan antar agama, dalam soal hak asasi manusia masih belum optimal ya. Padahal banyak hal yang menarik dari hak asasi manusia bisa dielaborasi dan bagaimana sumbangan agama dalam soal hak asasi manusia ini. Saya ingat ungkapan Cak Nur yang mengenai syariah dan hak asasi manusia. Di tengah banyak kalangan yang meragukan bahwa syariah itu kompatibel dengan hak asasi manusia, Cak Nur mengatakan bahwa sebenarnya
penerapan hak asasi manusia itu adalah level penerimaan hak asasi manusia itu adalah level paling rendah dari penerapan syariat Islam. Wah, itu kalimat yang saya sangat suka sekali dari Cak Nur yang tidak saya dapatkan elaborasi lebih lanjutnya. Nah, mungkin Mas Komar nanti bisa memikirkan ini di dalam imajinasi Islam ini. Kira-kira sebenarnya kompatibilitas syariah dengan hak asasi manusia itu sebenarnya bagaimana itu bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, kata Cak Nur, kalau syariah pada level yang optimal itu adalah spiritual well-being. Jadi kesejahteraan spiritual rohani itu. Nah, kalau penerapan hak asasi manusia itu masih yang paling rendah. Nah, jadi ini beda dengan persepsi banyak masyarakat Indonesia bahwa penerapan syariah itu adalah hal-hal yang fikih. Nah, hal yang lain soal ekologi. Nah, soal ekologi juga nggak banyak Mas Komar singgung di sini. Padahal masa depan kita itu sangat tergantung dari bagaimana kita bisa keluar dari krisis lingkungan. Dan itu saya kira menjadi menjadi tema besar kita sekarang ya di dunia global ini, karena pandemi ini pun merupakan pertanda dari krisis ekologi itu. Nah, mungkin ini akan menjadi menjadi tema-tema rekonstruksi Islam masa depan itu menjadi lebih relevan dengan isu kita yang hidup sekarang ini, yaitu perkembangan sains dan peradaban, soal sekularisasi yang sudah tidak bisa kita hindari dan kita tidak bisa lari dengan desekularisasi, dan tentang norma-norma internasional baru yang punya beberapa tema besar ya, termasuk tema yang Teh Nina geluti, Neng Dara geluti, yaitu soal gender ya, tapi itu sudah cukup bagus perkembangannya. Baik, saya berhenti di sini aja. Neng, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Budi. Di tengah-tengah kita sudah hadir Pendeta Silvana Akitule. Silvana ini adalah sahabat dekat saya. Kami sama-sama 2 periode di Komnas Perempuan. Mungkin Silvana bisa melihat dari sudut pandang yang berjarak terhadap Islam ya. Meskipun teman-temannya seorang Muslim ya seperti saya, tetapi dia tetap punya jarak terhadap Islam. Dan di tengah-tengah situasi yang berjarak itu, bagaimana tanggapan Silvana terhadap buku atau gagasan yang dikembangkan oleh Mas Komar yang terdapat di dalam bukunya Imajinasi Islam ini. Pada Silvana, dipersilakan. Baik, terima kasih Neng Dara, sahabat saya. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kepada Mas Komar, selamat ulang tahun, semoga sehat, panjang umur, dan tetap happy di tengah-tengah situasi pandemi sekarang ini. Terima kasih. Saya agak lancang menyebut Mas Komar, itu ikut-ikut sahabat saya Mbak Amanda ya, yang juga dari Mbak Amanda sebenarnya saya mengenal nama Mas Komar pada tahun 97. Ketika saya mulai bergabung dengan masyarakat dialog antaragama. Yang kedua, saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada panitia yang mengajak saya bergabung ya, berpartisipasi dalam event yang sangat penting ini. Walaupun tadi saya agak stres karena ada masalah teknis, jadi sejak jam 7:30 kurang saya sudah mencoba masuk tapi gagal terus. Akhirnya ada handphone suami saya, jadi saya bisa sekarang masuk dalam Zoom ini. Kawan-kawan sekalian, saya menyambut dan Mas Komar yang saya hormati. Saya memandang Mas Komar ini betul kawan-kawan tadi, bukan beliau unik ya, tidak seperti teolog dan intelektual Islam lainnya yang saya kenal cukup dekat. Mas Komar lebih filosofis. Bahkan pertama kali saya mengenal Mas Komar dari buku beliau mengenai kematian ya. Jadi saya dari situ saya mencoba mengenali Mas Komar dari dari perspektif yang lain ketimbang saya mengenal sahabat-sahabat saya sesama intelektual Muslim lainnya. Nah, saya menyambut dengan antusias dan syukur buku catatan reflektif Mas Komar ini.
yang mengimajinasikan Islam yang seharusnya menjadi solusi terhadap masalah-masalah kemanusiaan sebagaimana sebelumnya, berhadapan-hadapan dengan realita dunia Islam hari ini yang menurut Mas Komar terpecah karena sekat-sekat, sukuisme, dinastisme, parteisme, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan kawan-kawan yang terkritisi, melainkan dengan menggunakan buku pemikiran Mas Komar sebagai cermin untuk saya merefleksikan tradisi agama dan spiritualitas saya sendiri. Barangkali ini karena pengaruh prinsip agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jadi saya tidak menyentuh secara spesifik dan mendalam tema-tema teologis dalam Islam yang diangkat Mas Komar, tetapi saya menggunakan pemikiran-pemikiran reflektif Mas Komar mengenai Islam untuk melihat diri saya sendiri dan tradisi saya. Yang pertama, dalam buku ini Mas Komar mengajukan 2 pertanyaan reflektif yang eksistensial, yaitu pertama, apakah distintif dan perbedaan fundamental dari ajaran Islam sebagai kontribusi pada pengembangan peradaban di masing-masing wilayah dan negara. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah kontribusi Islam untuk memajukan peradaban dunia? Menurut saya, pertanyaan kembar ini diangkat pada waktu yang sangat tepat hari ini dan berlaku untuk semua agama dan kepercayaan, bukan hanya untuk Islam. Kurang lebih 2 tahun sebelum pandemi COVID-19 melumpuhkan dunia, Yuval Harari meraba masa depan. Ia mengatakan bahwa umat manusia sedang mengalami revolusi yang asing, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua cerita lama runtuh, belum ada cerita baru untuk menggantikannya. Dan di masa yang akan datang, manusia akan menghadapi transformasi terus-menerus dan ketidakpastian yang radikal. Kemudian datanglah gelombang tsunami pandemi COVID-19, yang jelas memaksa manusia berubah, dan perubahan itu harus terjadi di tingkat peradaban. Bukan sekedar perubahan kebiasaan hidup sehari-hari, bukan pula sekedar perubahan arah kebijakan politik, bukan sekedar perubahan cara menjalankan ritual agama. Nah, seorang feminis India mengatakan secara historis pandemi memaksa manusia untuk putus dengan masa lalu dan membayangkan dunia yang baru. Nah, itu sebabnya saya memandang bahwa apa yang dikatakan, yang diimajinasikan oleh Mas Komar mengenai peradaban baru itu, dunia yang baru itu sangat relevan untuk kita hari ini. Nah, tapi sebelum ke sana, saya mengajak kawan-kawan untuk melihat seperti apa peradaban atau dunia lama kita. Mas Komar mencatat beberapa masalah sosial kemanusiaan yang menurut saya resonate dengan masalah sosial kemanusiaan yang dicatat oleh gereja-gereja juga pada hari ini. Ya. Nah, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Yang pertama jelas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan yang meningkat secara drastis. Saya tidak tahu apakah tadi ada kawan yang menyebutkan ini. Peningkatan itu begitu drastis, misalnya Komnas Perempuan mencatat dalam waktu 3 bulan saja ada peningkatan kasus 1.000 kasus lebih, 1.300, hampir 1.300 kasus. Nah, itu sebabnya lembaga internasional seperti PBB mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan adalah pandemi kedua yang membayangi pandemi COVID-19. Nah, saya berterima kasih bahwa Mas Komar menyebutkan masalah ini, diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan sebagai salah satu persoalan, walaupun tadi Mas Budi mengatakan kita memang sudah mengalami banyak kemajuan. Tapi kelompok-kelompok perempuan mencatat banyak masalah, bahkan setback yang sekarang sedang digumuli bersama dengan kelompok-kelompok perempuan lintas iman. Isu lain yang dibahas Mas Komar dalam rangka menjelaskan tugas manusia sebagai natural being adalah agenda merawat lingkungan yang sehat. Betul Mas Budi tadi isu lingkungan walaupun tidak dielaborasi, tapi menurut saya dia menjadi utama dalam penjelasan Mas Komar, karena Mas Komar menggunakan trilogi itu ya, trilogi manusia sebagai natural being, cultural being, dan spiritual being. Dan ketika menjelaskan manusia sebagai natural being, Mas Komar menegaskan soal
soal agenda kemanusiaan untuk menyelamatkan lingkungan. Saya sepakat bahwa dengan Mas Budi, walaupun demikian bahwa isu ini harus menjadi diberi penekanan lebih dan menjadi agenda agama-agama bersama, bukan hanya Islam, karena kita memang terancam oleh kiamat ekologis karena kesalahan manusia. Dan saya kira pandemi COVID-19 melalui analisis begitu ahli membuktikan ini, ya, bahwa krisis yang kita alami ini antara lain karena tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam dan lingkungan. Yang berikut poin saya mengenai poin-poin kunci dalam buku Mas Komar yang tipis tapi sangat kuat pesannya dan sangat bervitamin, ya, kalau saya membacanya halaman demi halaman dengan antusias. Nah, sekarang seperti apa dunia atau peradaban baru yang kita harus imajinasikan dan harus diperjuangkan, ya. Jadi diimajinasikan tapi juga diperjuangkan. Nah, bercermin pada Islam masa depan yang diharapkan oleh yang diimajinasikan oleh Mas Komar, saya mencoba berefleksi dan melihat tradisi spiritual kami juga dalam rangka dialog dengan agama dan keyakinan lain. Mas Komar menyebut sedikit kalau saya tidak salah hanya 2 kalimat di beberapa halaman mengenai bagaimana kekristenan. Saya harus mengatakan di sini bahwa saya akan mengakui, ya, bahwa sebagaimana gereja-gereja lain di Asia, gereja-gereja di Indonesia lahir dari karya misi gereja-gereja atau kekristenan Barat pada abad-abad lampau. Dan sejarah ini menghadapkan gereja-gereja pada tantangan ganda. Pertama, membebaskan diri dari warisan kolonial dan membangun teologi pasca kolonial yang merespons konteks sosialnya sendiri. Nah, ini saya kira satu nafas dengan harapan Mas Komar agar Islam juga bertumbuh dari tanah di mana ia ditaburkan, ya, dari lahan di mana ia bertumbuh, benih-benih itu ditanamkan. Dan kemudian yang kedua, tentu sebagai seorang feminis tidak bisa tidak ada panggilan untuk merestorasi status perempuan sebagai subjek pembentuk sejarah kekristenan di Indonesia. Saya senang ada Neng Dara dan Nina dalam pertemuan ini. Neng Dara telah merestorasi status perempuan Islam dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia dalam disertasinya. Nah, mengapa demikian? Karena kami kekristenan mewarisi yang tadi saya katakan, mewarisi spiritualitas dan teologi dari Barat, dan kekristenan yang dari Barat itu adalah kekristenan yang patriarkis, ya, yang didominasi oleh laki-laki dan juga perempuan yang berpikiran patriarkis. Nah, itu sebabnya saya menggunakan pemikiran-pemikiran teolog feminis postkolonial untuk menjawab panggilan sejarah kami ini, dan dengan demikian ketika kami berjuang untuk merekonstruksi teologi dan spiritualitas pasca kolonial kami, sebenarnya ini mau tidak mau adalah sebuah semacam deklarasi dan informasi, bahkan dakwah, ya, kepada kelompok-kelompok agama dan keyakinan lain mengenai jati diri kekristenan yang meng-Indonesia, ya. Jadi kekristenan Indonesia, bukan kekristenan di Indonesia. Nah, teknologi baru yang kompatibel dengan dunia baru ini, maka saya bersama dengan banyak teman yang lain mencoba menempuh jalan teologi pasca kolonial, di mana kekristenan kemudian melakukan kritik terhadap dirinya sendiri, sehingga ketika melakukan kritik terhadap diri sendiri, kekristenan juga mampu memberikan jawaban baik kepada pertanyaan yang disampaikan secara terbuka maupun yang tidak terbuka
oleh saudara-saudara kami Muslim. Dan dalam tulisan Mas Komar ada tadi saya sudah katakan di depan ada 2 kalimat yang menyinggung masalah ini. Pertama-tama mengenai masalah misi dan bagaimana kekristenan bertumbuh dalam konteks misi lalu itu. Nah, mengapa pendekatan postkolonial ini penting? Karena dengan demikian kami menantang diri kami sendiri dan membebaskan diri kami dari potensi-potensi menjadi kekuatan yang hegemon. Dalam hal ini keyakinan dan kepercayaan lokal, di mana kekristenan bertumbuh. Nah, yang terakhir, dan ini yang paling saya sukai dalam tulisan Mas Komar dalam buku beliau, Mas Komar menggunakan analisis trilogi tadi, trilogi jenjang ekstensi dan orientasi kehidupan manusia untuk mendekati tema utama beliau, ya, mengingat aktor sejarah dan aktor pemeluk agama dalam manusia. Nah, manusia beragama untuk mendapatkan makna dan tujuan hidup dengan menghubungkan diri kepada Tuhan Sang Maha Benar. Nah, tadi ada natural being, spiritual, cultural being, dan spiritual being. Nah, saya mau langsung kepada aspek spiritual being. Nah, kenapa? Karena Mas Komar terlihat sangat menggarisbawahi hakikat manusia sebagai spiritual being. Dan by the way, setiap kali saya mendengar Mas Komar bicara atau membaca tulisan beliau, saya juga merasakan dimensi spiritual itu sangat kuat. Nah, terhadap aspek ini, menurut saya aspek memberi penekanan pada aspek manusia sebagai spiritual being adalah sama dengan nurturing atau membuat lahan untuk perjumpaan dan dialog antar agama menjadi mungkin dan bertumbuh subur. Nah, terhadap aspek ini saya senang sekali mengutip pemikiran teolog Asia yang senior, Chuan Zeng Song, yang menegaskan bahwa spiritualitas adalah empathy, relatedness, connectedness, dan freedom. Ya, maksudnya spiritualitaslah yang memungkinkan manusia memiliki empati, berempati, mengembangkan dan berbagi ruang spiritual dengan emosi, pikiran, dan perasaan yang lain, atau agama dan kepercayaan yang lain. Dan spiritualitaslah yang memampukan seseorang mengagumi dan menikmati keindahan dan keajaiban ciptaan Tuhan. Yang termanifestasi dalam beragam budaya bahkan agama sebagai anugerah Tuhan bagi manusia atau bagi kemanusiaan. Nah, spiritualitas juga yang memungkinkan manusia memiliki kapasitas untuk terkait dan terhubung bukan hanya dengan Tuhan yang Sang Pencipta, tetapi juga dengan sesama manusia. Nah, ini yang juga sangat ditekankan dalam kekristenan. Dan karena itu saya senang sekali bahwa mengelaborasi aspek ini dalam komentar saya mengenai buku Mas Komar. Nah, yang terakhir, Chuan Zeng Song mengatakan manusia seringkali terpenjara dalam ego kebenaran dirinya sendiri, dalam gerejanya sendiri, dalam denominasinya sendiri, bahkan dalam agama dan Tuhan secara tekstual, pemahaman tekstual dan formal versi sendiri. Nah, penjara ini membuat seseorang kesulitan berempati dengan orang beragama dan berkeyakinan lain. Nah, belajar dari sikap dan pengajaran Yesus, mestinya orang-orang Kristen ditantang untuk menghidupi spiritualitas yang membebaskan dirinya dari penjara, yang mengasingkan dirinya dengan sesamanya. Ajakan Song untuk kembali kepada Yesus historis dan pengajarannya, menurut saya sejalan dengan ajakan Mas Komar untuk saudara-saudara saya Muslim kembali kepada pengalaman dan misi Nabi Muhammad historis. Nah, waktu saya membaca, Mas Komar mengatakan Nabi Muhammad memiliki karakter seorang gembala karena beliau juga pernah menjadi gembala. Saya teringat pada bagaimana orang teologi Kristen yang menggambarkan Yesus juga sebagai gembala yang baik. Nah, saya kira ajakan-ajakan untuk kembali kepada Yesus historis oleh para teolog yang mau membebaskan teolog Kristen, maksud saya, yang mau membebaskan kekristenan dari struktur dan sistem yang hegemonik oleh agama yang formal, ya, itu sangat menolong kami untuk fokus pada aspek-aspek spiritualitas. Nah, juga menurut Mas Komar, ajakan untuk kembali melihat pada misi Nabi Muhammad yang historis, menebar kasih sayang, budi pekerti luhur melalui jalan tauhid, kebaikan, kebenaran, kemerdekaan, dan kedamaian, mengingatkan saya juga kepada ajakan-ajakan yang panggilan-panggilan misi yang sama
dari Yesus yang disampaikan selama 3 tahun masa pengajarannya. Oh ya, Mas Komar juga mencatat bahwa Nabi Muhammad mengalami masa-masa reflektifnya ketika beliau berumur 35 tahun. Saya juga langsung rasanya memerlukan analisa psikologis ya, karena Yesus juga berumur 30 tahun ketika mulai bergumul dengan panggilannya sebagai guru dan nabi dan kemudian sebagai Mesias menurut keyakinan Kristen. Nah, mengapa semua ini penting? Sekali lagi karena menurut saya apa yang diangkat oleh Mas Komar inilah yang menciptakan ruang bagi kami untuk bisa berdialog. Yang terakhir, kawan-kawan sekalian, Mas Komar juga mengajak melontarkan sebenarnya pertanyaan reflektif kepada diri beliau sendiri mengenai bagaimana Islam bisa mengatasi tantangan internalnya sendiri. Saya kira ini adalah panggilan juga kepada semua agama untuk mengerjakan PR-nya sendiri, menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah internalnya. Dan agama-agama hari ini menggunakan momentum dan ruang serba tidak jelas karena pandemi ini sebagai kesempatan untuk terlibat mengembangkan peradaban baru. Dan ini memenuhi ajakan Mas Komar tadi, proaktif dan konstruktif, mendefinisikan dan membangun ruang sosial dan peradaban baru yang kita imajinasikan. Kiranya melalui perjuangan bersama, Islam Kristen malam ini, tapi juga saudara-saudara kita yang lain, maka karya nyata roh Allah, ya, spiritualitas selalu berbicara mengenai hampir diidentikan dengan roh Allah yang roh dalam kekristenan, mengilhami dan menjadi mata air spiritualitas kita, ini akan dialami oleh masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai kesempatan pembebasan dari masalah-masalah sosial yang kita hadapi hari ini, di mana kehidupan menang atas kematian, keteraturan menggantikan chaos, dan persekutuan atau persaudaraan dan solidaritas lintas komunitas, bahkan di tingkat global, menggantikan isolasi dan ketidakpedulian karena persoalan-persoalan ketidakadilan yang kita hadapi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri di sini komentar saya. Semoga berkenan. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Silvana, masukan-masukan yang sangat baik sekali ya, dan Mas Komar sepertinya juga mencatat ya masukan-masukan yang disampaikan oleh Silvana. Silvana memberikan catatan yang sangat bermutu menurut hemat saya. Para hadirin semua, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, sebenarnya kita pengen ada tanya jawab ya. Sebenarnya beberapa partisipan di sini sudah ada yang raise hand, tetapi waktunya tidak memungkinkan. Saya tidak tahu kalau kita ada tanya jawab nanti kita berhenti jam berapa gitu. Tetapi meski begitu ada beberapa hal yang bukan kesimpulan ya saya kira, tetapi hal-hal yang saya highlight dari diskusi kita pada kesempatan kali ini ya. Pertama adalah kata imajinasi itu penting ya. Imajinasi itu penting karena dia sedang memikirkan perbaikan ya, perbaikan di masa kini maupun di masa-masa yang akan datang. Jadi yang baik dipertahankan, yang tidak baik dibuang, dan yang belum baik kita perbaiki. Imajinasi kira-kira memberikan ruang kepada itu semua. Jadi sebenarnya imajinasi bukan hanya persoalan-persoalan filosofis dan sofistik, melainkan di dalam ilmu-ilmu empirikal juga, seperti latar belakang saya sosiologi, itu ada istilah imajinasi sosiologis gitu. Imajinasi sosiologis untuk mengatakan bahwa perkembangan ilmu sosiologi itu tidak akan maju pesat kalau kita tidak punya imajinasi. Jadi imajinasi itu menjadi sangat penting. Nah, yang kedua, seperti yang diinginkan oleh Mas Komar, terhadap naskah ini harus ada masukan. Ada masukan bahwa perlu ada penulisan yang eksploratif ya terhadap umat Islam di negara-negara yang berpopulasi Muslim di dunia, itu di tengah-tengah
dunia ya, negara-negara di dunia sedang mengerucut pada sekularisasi gitu. Nah ini juga bagaimana posisi umat Islam dan intelektual Muslim memberi tawaran terhadap situasi tersebut. Yang ketiga juga adalah minta dieksplorasi tentang mempertimbangkan norma-norma internasional ya, atau nilai-nilai internasional, atau sebenarnya juga nilai-nilai hak asasi manusia yang sudah mengikat banyak negara gitu di dalam eksplorasi buku ini juga gitu. Jadi bagaimana umat Islam di dunia ya dan di negara-negara Muslim itu mempertimbangkan norma-norma internasional di dalam mereka beragama dan juga bernegara serta bermasyarakat. Yang berikutnya adalah bahwa isu lingkungan sebenarnya, isu ekologi sebenarnya sudah ditulis oleh Mas Komar, tetapi belum tereksplorasi dengan cukup luas ya, sehingga kita belum bisa menemukan apa kontribusi umat Islam terhadap problem ekologis ini. Khususnya adalah apa yang diimajinasikan oleh Mas Komar terhadap problem ekologis ini. Yang terakhir yang juga ingin saya highlight adalah pertanyaan dalam buku ini sangat penting dan relevan, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga umat di dalam agama-agama yang lain tentang apa kontribusi yang diberikan oleh agama-agama terhadap problem umat manusia sekarang ini, seperti situasi COVID, problem ekologis, kekerasan terhadap manusia ya, terutama kelompok minoritas, kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, apa tawaran-tawaran solutif atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dunia, terutama oleh masyarakat Indonesia. Hal juga yang ingin saya highlight bahwa sebenarnya kekuatan dari buku ini adalah soal pendekatan aspek spiritual yang mungkin bisa kita temukan pada buku-buku sejenis yang lain ya. Kalau natural being dan cultural being itu mungkin bisa kita temukan pada buku-buku yang lain, tetapi kalau spiritual being itu agak kurang kita menemukan pada buku yang lain. Pada buku inilah kekuatan itu bisa kita temukan. Tambahan ya, saya kira konfirmasi dari Pendeta Silvana tadi bahwa spiritual being ini inilah yang meletakkan nilai-nilai yang sifatnya empati ya, empati dan connected gitu. Connected itu mungkin sebenarnya kalau bahasa Islam itu silaturahmi ya, Sil. Jadi connected itu bahasa Islam itu silaturahmi. Jadi silaturahmi itu bukan hanya terhadap sesama umat Islam saja, tetapi juga pada umat agama-agama yang lain dan manusia pada umumnya ya. Jadi ada istilah ukhuwah Islamnya gitu, ukhuwah basyariah dan ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini yang agaknya kurang kita lakukan untuk membangun satu dunia yang lebih aman dan nyaman buat kita tinggali ya. Kita tidak merasa ketakutan banjir, kita tidak merasa ketakutan pada kejahatan orang, misalnya kayak begitu-begitu. Kalau kita tidak masuk surga di akhirat nanti, mudah-mudahan sih kita masuk surga ya di akhirat itu. Tapi setidaknya kita bisa menciptakan surga di bumi buat kita semua melalui berbagai ilmu pengetahuan yang diproduksi dan konsensus-konsensus yang mungkin bisa kita sepakati. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya garis bawahi dari diskusi kita, yang mungkin ini juga bagian dari connected yang tadi juga disampaikan oleh Silvana. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian dari saya yang kurang berkenan. Kita bisa akhiri diskusi pada malam ini dengan menyerahkan waktu kepada Mbak Ivi sebagai MC. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neng Dar Afia, terima kasih banyak sudah memandu diskusi
catatan dan masukan terhadap buku Mas Komar pada malam ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum saya melanjutkan acara berikutnya, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dari Ibu Omi Nurholis Majid kepada semua yang hadir pada malam ini atas apresiasi yang disampaikan kepada beliau. Selanjutnya, ulang tahun Mas Komar juga menggugah salah satu sahabat beliau untuk menggubah serangkaian syair cantik menjadi puisi indah yang akan dibacakan oleh seorang sahabat saya yang cantik, Ibu Bapak yang saya hormati, puisi Mas Ahmad Gaus oleh Indah Aryani. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berkumpul di sini merayakan ulang tahun Mas Komar. Selamat ulang tahun sekali lagi Mas Komar. Izinkan saya membacakan puisi dari Mas Gaus untuk Mas Komar. Judulnya Imajinasi Islam untuk Profesor Komarudin Hidayat. Suatu malam, bulan jatuh di atas menara. Setangkup kubah meleleh bagaikan timah yang dipanaskan di atas bara. Bintang-bintang redup dan langit kehilangan jejak nabi-nabi yang diutus untuk membangun surga dan menerangi dunia. Wahai, sadarlah para pengembara yang tersesat di gurun Sahara. Manusia tidak menghendaki surga ada di muka bumi. Sebab bumi terlalu kotor. Bumi hanya tempat untuk menumpahkan darah. Surga ada di atas langit. Di bawah pohon anggur, di atas sungai susu, di sela paha bidadari yang selalu perawan. Manusia membangun surga-surga imajiner. Tubuh mereka di atas bumi, tapi jiwa mereka di atas langit. Demikianlah perpecahan paling tragis dalam peradaban manusia. Sedangkan Tuhan adalah satu kesatuan. Pikiran manusialah yang memisah-misahkan, yang wujud dan yang gaib, yang jauh dan yang dekat, timur dan barat, hitam dan putih. Tuhan membuat garis lengkung pertemuan langit dan bumi. Manusia membangun tembok yang tegar atas nama keyakinan. Padahal Tuhan tidak ada di dalam perpecahan. Maka di manakah wahyu? Di mana agama? Wahyu sudah menjadi debu yang menempel di kaki unta, sedangkan agama tinggal rangkanya, seperti layang-layang putus yang dikejar oleh anak-anak dan diperebutkan hingga robek. Tapi tidak usah berputus asa, sebab kita masih bisa membayangkan dunia yang lain. Dunia yang berada di antara langit dan bumi. Tempat anak-anak bermain petak umpet dalam warna-warni pelangi, perempuan-perempuan dengan bebas mengibarkan rambut mereka di cakrawala, dan para lelaki menulis syair cinta. Ciputat, 11 Oktober 2021, Ahmad Gaus. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun Mas Komar. Sehat selalu. Merinding saya mendengar ya Mas ya. Puisinya Mas Gaus dibacakan oleh Indah. Indah, terima kasih banyak Indah. Sama-sama Mbak Vivi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas Gaus sudah membiarkan saya membacakan puisinya Mas Gaus. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, tak lengkap rasanya perayaan syukuran ulang tahun Mas Komar tanpa ucapan selamat dari orang-orang yang dekat di lingkungan beliau. Kesempatan pertama, saya minta wakil dari Sekolah Madaniyah yang akan disampaikan oleh Bapak Harisko selaku Vice School Director. Kepada Pak Harisko, saya silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisko, Direktur Sekolah Madaniyah. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Dengan bertambahnya usia, semoga bertambah kiprah terhadap pendidikan di Indonesia. Tetaplah menjadi guru bagi bangsa Indonesia. Salam pendidikan. Terima kasih banyak Pak Harisko. Ucapan selamat selanjutnya disampaikan dari para Madinah yang akan diwakilkan oleh Ibu Tatat Rahmita Utami. Kepada Ibu Tatat, saya silakan. Bu Tatat sudah hadir tadi, kayaknya saya udah lihat. Sudah hadir sih. Bu Tatat? Tadi sih ada. Oke. Ada itu masih ada kok itu. Masih ada ya? Mbak Tatat masih ada, Mbak. Mungkin belum di-mute, di-unmute. Bentar. Bu Tatat, silakan. Ketiduran. Sudah bisa unmute sendiri. Tapi Coba di berikutnya lah. Ya. Baik, sambil menunggu Bu Tatat Skip kembali dulu aja. semua. Oke, baik. Selanjutnya adalah ucapan selamat dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Ciputat yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ali Munhanif. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah. Prof. Ali, monggo Prof. Prof. Ali Munhanif. Mas Ali Munhanif? Enggak terdeteksi Mbak Vivi ini. Tadi sih aku lihat ya namanya ya. Ini enggak ada sekarang. Oke, kalau gitu kita pindah ke ucapan berikutnya dulu ya sebelum sambil menunggu Mas Ali dan Bu Tatat. Selanjutnya kami minta wakil dari Forum Diskusi Membaca Indonesia Kontemporer atau kami sebut dengan MIKO, di mana Mas Komar adalah penggagas utamanya. Kepada Mas Philips J. Munte, kami mohon untuk menyampaikan ucapan selamatnya. Mas. Iya, terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat semua. Kepada Prof. Komar, selamat hari jadi. Prof. Komar ini menimbulkan rasa iri, saya kira, kepada kita, karena sepertinya hidupnya dipenuhi ilmu dan hikmah. Dan malam ini saya rasa cara merayakan ulang tahun dengan konsistensi yang sama, menyebarkan ilmu dan hikmah buat kita semua melalui bukunya, dan kita merenungkan bukunya itu. Dan kata imajinasi itu saya kira dijalani Prof. Komar sehari-hari, karena kami kebetulan saya juga di Universitas Islam Internasional Indonesia, diajak oleh Prof. Komar, dipercaya menjadi dekan Fakultas Ilmu Sosial. Setiap kali kalau kita jalan di kampus melihat-lihat itu, Prof. Komar mengulangi kata yang sama, bahwa kampus ini adalah hasil imajinasi. Dan saya rasa imajinasi yang dibangun Pak Komar itu menular kepada banyak orang, dan mudah-mudahan Pak Komar selalu sehat, panjang umurnya, sehingga kita bisa terus mendapatkan inspirasi. Dan saya bersama Bu Profesor Nina juga, selain atas nama Membaca Indonesia Kontemporer, atas nama teman-teman dari Universitas Islam Internasional Indonesia, sekali lagi mengucapkan selamat hari jadi Prof. Komar, dan sehat sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan imajinasi Prof. Komar di Universitas Islam Internasional Indonesia yang baru berjalan ini. Terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sweet, Philip. Selalu so sweet Mas Philip ya. Terima kasih Mas Philip. Amin amin ya robbal alamin. Semoga harapan dan imajinasi Mas Tatat udah siap tuh. Munhanif
sudah hadir. Sudah, silakan. Mbak Vivi silakan. Ya, Mas Halimun Hanif, silakan. Profesor Dr. Halimun Hanif. Belum masuk kayaknya, Ali. Tatat, Sudah siap. Tatat ya. Tatat. Baik. Bu Tatat, kami silakan dari Paramadina. Ya, Mas Komar, selamat ulang tahun. Halo Tat, selamat. Makasih. Sorry banget barusan ketiduran, beneran ketiduran. Ampun. Itu Anda bahagia Tat. Kacau deh. Kacau. Aku bilang ini body clock aku itu semenjak pandemi dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Jadi kalau ada acara yang melebihi jam 8 tuh kadang dengernya sambil tertidur-tidur. Aduh, aku ngiri. Tapi Mas Komar, pertama saya bahagia banget saya dikasih kesempatan untuk memberikan ucapan yang sangat istimewa ini di hari ulang tahun Mas Komar. Kalau dianggap saya mewakili Paramadina, rasanya juga saya nggak pantas mewakili Paramadina, tetapi saya mungkin mewakili Mas Tom. Saya mewakili keluarga dari salah satu keluarga yang ada di Paramadina yang saya kira kalau kita menyebut nama Paramadina kita tidak bisa lepas juga dari nama Komarudin Hidayat. Meskipun Paramadina itu identik dengan Cak Nur atau Nurholis Majid, tetapi secara kesejarahan Mas Komar juga banyak mewarnai dan merupakan salah satu dari soko guru atau orang yang memberikan dasar-dasar juga di Paramadina, di Yayasan Wakaf Paramadina, terutama di kajian klub kajian agamanya. Saya kira itu Mas Komar, dan saya bahagia sekali sampai saat ini ngelihat Mas Komar masih sehat, segar, dan tetap bugar dengan main golfnya. Bahkan saya sudah melihat buku spiritualitas golf. Coba kalau saya membayangkan Mas Komar ikut renang juga kayak saya atau ikut lari, mungkin nanti Mas Komar akan menulis juga tentang spiritualitas renang dan spiritualitas lari. Tetap sehat Mas Komar, tetap semangat dan tetap jadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tata Tutami. Sama-sama Mbak Vivi. Selanjutnya adalah ucapan selamat dari seorang perempuan cantik, pendamping, penguat, konco wingking, soulmate dari Mas Komarudin Hidayat. Kepada Ibu Aid Komarudin Hidayat, kami silakan. Aduh, makasih banyak Mbak Vivi. Terima kasih Mbak Vivi. Monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya tuh nggak biasa ngomong ya seperti ini Mbak Vivi, tapi disuruh panitia ya udahlah. Jadi saya mau alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Selanjutnya salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Pada hari ini saya sangat bahagia sekali karena pada hari ini suami kami, suami tercinta, berulang tahun yang ke-68. Rasanya baru kemarin Forum Cak Nurian ini mengadakan ulang tahun yang ke-67. Jadi sudah tahun tapi rasanya baru kemarin. Terima kasih Forum Cak Nurian yang telah menjalankan acara ini. Semoga Allah membalas kebaikan dengan yang berlipat. Amin. Pada saat ini saya berbahagia sekali. Mas Komar sudah menginjak 68 tahun, usia yang sebetulnya sudah tua ya, sudah tidak muda lagi. Sebetulnya saya juga Mbak Vivi sebentar lagi juga 68 tahun juga. Jadi memang kami udah sama-sama tua.
Tapi bedanya di usia 68 tahun ini, Mas Komar masih sangat aktif. Kegiatannya di mana-mana, tiada henti, dari jam ke jam diisi dengan kerja, rapat, dan baca buku. Jarang sekali beliau ini libur. Di rumah pun kerjanya Zoom meeting, baca dan baca dan baca. Tapi semoga semangat kerja ini, semangat belajar ini juga ditiru oleh anak mantu dan cucu. Dan alhamdulillah di sela-sela kegiatan yang sangat padat, hiburannya Mas Komar adalah kumpul cucu dan main golf. Jadi di rumah pun walaupun sedang kerja, terus cucunya datang, Mas Komar langsung berhenti. Ngobrol sebentar dan 5 menit kemudian kerja lagi. Dan hiburan yang lain adalah main golf. Saya senang sekali kalau Mas Komar itu mau golf, pulang golf, wajahnya selalu ceria, selalu segar. Dan apalagi kalau dapat par, wajahnya berseri-seri dan tidurnya pulas. Mungkin apalagi kalau dapat birdie, tapi itu jarang terjadi sih. Alhamdulillah kami sangat bahagia dengan kehadiran 2 putri dan 5 cucu. Bagi kami, sosok Mas Komar adalah orang yang sangat baik, suami yang baik, ayah yang baik, kakek yang baik, dan mertua yang baik. Orang yang sabar, tidak pernah marah, apalagi pendendam. Tidak ada kamus dalam dirinya. Jadi rugi sekali kalau ada orang yang kesal atau tidak suka. Karena Mas Komar tidak akan menganggap dan tidak, apalagi dimasukin ke hati, nggak ada kamusnya. Jadi kepada siapapun Mas Komar itu selalu berprasangka baik. Tidak ada suudon-suudon, itu nggak ada. Kami juga heran kok bisa begitu gitu loh. Dan jadi bagi kami beliau ini adalah imam yang sangat luar biasa. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan suami yang sangat baik. Terakhir kami, anak, cucu, mantu mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Yayang panjang umur dengan penuh berkah, selalu sehat dan ilmu yang bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terharu, saya terharu banget. Ala pura-pura. Amazing. Amazing. Pokoknya keren, keren. Terima kasih banyak. Baik. Kami biasa memanggil beliau dengan panggilan kesayangan Cik Ait ya, Mbak Atin ya. Iya betul, dan hanya kita nih panitia ulang tahun Mas Komar yang kali ini yang berhasil memaksa Cait bicara di depan layar. Hore. Sadis. Maafin aku jadinya ya Allah. Biasa. Saya Cait atur nuhun. Sama-sama. Nuhun, saya juga nuhun. Dipaksa matin. Di balik laki-laki hebat pasti ada perempuan kuat dan lebih hebat lagi, Cahid. Iya. Makasih. Terima kasih banyak. Ibu Bapak sekalian, kita makin mendekati akhir dari acara kali ini. Akan dilanjutkan dengan tayangan penuh cinta, kasih sayang, dan terima kasih dari keluarga besar Mas Komarudin Hidayat. Silakan.
Terima kasih banyak Pamela untuk videonya yang seru sekali. Cak Atin ternyata senyum dari dulu memang begitu ya Cak Atin ya? Sempurna gitu ya. Mungkin itu yang bikin dari zaman dahulu kala begitu, dari zaman di Pabelan begitu, makanya Cait kesengsem sama senyumnya yang lebar dan murah itu. Tampaknya itu yang bikin Cait jadi Oke, ya ampun seru banget ya. Mas Komar, how happy you are to make us happy too. Aduh, seru banget nih. Nah, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman semua, betapa menyenangkan menyambut hari lahir di tengah taburan kasih sayang keluarga dan sahabat serta teman semua. Semoga Mas Komarudin Hidayat menjadi panutan dan contoh bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup syukuran dan acara hari ini, perkenankan kami menyampaikan sebuah persembahan kecil dari semua panitia untuk sahabat dan guru kita semua, Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Mas Komar, makin seru ya Mas. Cait, rasanya tidak ada kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan melihat bahwa legacy kita akan diteruskan oleh anak-anak dan cucu-cucu ya Cait ya. Mas Komar, nah ini dia. Ini dari El Capitan. Ya, Cait ya. Jadinya saya suka buat pidato yaitu tentang Yayang. Ketika aku masih bayi, aku teringat waktu itu sama Yayang selalu menyuruhku ke Malaysia setiap bulan sekali. Bukan saat aku masih bayi saja, saat aku di masa pertumbuhan dia selalu menjenguk aku. Apalagi Yayang yang menjenguk aku saat hari Jumat. Yayang datang ke rumahku dan mengajak aku sholat Jumat. Dari dulu, saya mengidolakan Yayang, dan salah satu cita-cita aku terinspirasi dari pekerjaannya yaitu visolog. Menurut aku, Yayang adalah orang yang cerdas, pemimpin, dan pekerja keras. Sampai saat aku umur 4 tahun, aku mengira bahwa Yayang itu adalah seorang nabi. Saat saya umur 5 tahun, saya sadar bahwa Yayang itu bukan seorang nabi, tapi Yayang adalah orang yang bisa jadi contoh yang baik untuk sekitarnya. Yayang sangat baik sekali, bukan kepada aku saja, tapi ke Zendra, Selin, Aleka, dan Milan. Bukan hanya ke keluarga saja, Yayang pun baik sekali pada teman-temannya, sahabatnya, dan sekitarnya. Yayang adalah seorang yang rendah hati, dan sangat senang membantu orang tanpa mengharapkan balasan. Hal ini menyebabkan orang menghargai dan disayangi oleh orang sekitarnya. Aku teringat, Yayang selalu menjenguk aku ke PIM. Aku teringat kalau Yayang sering mengajak aku ke toko yang bernama The People's Cafe sambil menikmati pizza tipis kesukaan Yayang.
Di situ Yayang suka bercerita tentang masa kecilnya dan merasa bersyukur atas yang sudah milikinya sekarang. Sekaligus menanyakan kabar sekolahku. Tentunya setelah membelikan aku baju dan mainan. Terima kasih atas semuanya Yayang dan selamat ulang tahun ke-68. Terima kasih untuk waktunya. Pidato ini akan ditutupi dengan sebuah pantun. Anak kecil suka berkelahi. Kalau punya mainan harus disayang-sayang. Pidato ini saya sudahi. Selamat ulang tahun Yayang. Terima kasih banyak ya Kapiten. Kapten Brian. Dari kita semua untuk Mas Komar, Cai. Selamat ulang tahun Mas Komar. Selamat ulang tahun Mas Komar. Selamat ulang tahun Mas Komar. Selamat ulang tahun Pak Komar. Selamat ulang tahun Mas 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 Komar. Atas nama pribadi maupun atas nama Ikatan Alumni Fakultas Usuluddin bin Syarif Hidayatullah Jakarta. Mas Komar selalu sehat, bahagia bersama keluarga, dan senantiasa produktif berkarya, mencerahkan umat manusia, anak bangsa, dan umat Islam pada khususnya. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-68. Oke, Mbak Vi. Oke, Pem, terima kasih banyak. Mas Komar, alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini sudah selesai, dan maaf belum selesai, tapi makin mendekati selesai. Mas Komar, kami mohon Mas Komar berkenan memberikan kata penutup untuk acara pada malam ini. Terima kasih. Saya terus terang nggak malu ya, ini kok jadi egois ya. Sesungguhnya saya tidak punya intensi urusan pribadi ulang tahun melibatkan banyak orang, ditonton orang ya. Tapi saya ingin menghargai persahabatan ini, bukan untuk saya, tapi bagaimana kita membangun satu tradisi persahabatan yang saling berbagi, kita menerima orang apa adanya, dan kita saling support. Ini penting sekali, antara kita saling support dan menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan kita terima apa adanya. Karena saya yakin tiap individu itu adalah mutiara ciptaan Allah yang paling hebat, sebaik-baik ciptaan itu manusia, sehingga kita harus menghargai kemanusiaan siapapun orangnya. Kedua, tentu terima kasih pada keluarga, tadi pada istri tercinta, anak, cucu. Saya tidak nyangka akan tampil di malam hari ini. Yang ini udah malam, tapi kawan-kawan masih juga hadir. Sekali lagi sampaikan terima kasih. Nah, terakhir yang menjadi concern saya dan concern kita semuanya adalah kita ingin bagaimana agama itu tidak menjadi klien, tidak menjadi beban, tidak menjadi liability, tapi agama itu sumber peradaban. Sejak awal mula Islam itu membela orang tertindas, memberikan pencerahan hidup, dan Islam selalu dimusuhi oleh para tiran yang menindas. Nabi sebelumnya juga begitu. Mengapa? Karena selalu berpihak pada orang yang tertindas dan selalu memberikan satu kekuatan revolusi pembebasan. Tapi pada gilirannya ketika agama telah kuat dari institusi, kemudian dia jadikan alat penindas sehingga agama membuat orang terpinggirkan. Padahal pada awalnya agama itu membela orang yang terpinggirkan. Nah, sekarang kita ingin kembali pada awal mula. Imajinasi ke depan itu kembalikan dari awalnya, bahwa agama itu kekuatan pembebasan, pencerahan batin, dan memanusiakan manusia.
Yang berikutnya semua agama kalau kita tarik ke atas pada Nur Muhammad Al-Amin, semuanya itu sumbernya sama. Semuanya sumbernya sama. Yang beda itu artikulasi, respon sosial, geografis. Kita terima perbedaan-perbedaan itu, tapi kita telusuri, kita tarik yang paling substansial. Itu adalah bagaimana mengajak kita beriman pada Tuhan, kemudian membentuk pribadi yang penuh empati pada kemanusiaan, dan kemudian kita sebagai berziarah, kita jaga lingkungan yang baik, jangan kita rusak. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada kawan-kawan yang sampai malam masih bersama kami. Tadi saya lihat 327, dan banyak teman-teman yang komplain pada kami tidak bisa masuk karena hambatan, karena persoalan teknis. Kami sampaikan terima kasih atas semua niat baik kawan-kawan. Demikian Mbak Vivi, Dara, dan Mas Budi, dan kawan-kawan semuanya, Gaus dan Indah, dan telah memberikan sambutan, ada Tatat, dan yang lain-lain. Kami sampaikan terima kasih. Terima kasih, Vi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Mas. Ibu Bapak yang saya hormati, belum lengkap rasanya kita pada malam hari ini kalau belum mengadakan tangan, memanjatkan syukur, berdoa atas terselenggaranya acara malam ini dengan baik. Kami mohon kesediaan Kiai Najib Hamam untuk memimpin doa kita bersama. Pak Kiai, mohon. Sudah terdengar suara? Sudah, Pak. Sudah, Pak Yai. Terima kasih ini. Selamat ulang tahun Mas Komar dan makasih Kiai, makasih. Kita ingin berdoa semoga Mas Komar umur panjang, terus produktif dengan karya-karya segar yang mencerahkan dan memberi wajah Islam yang ala hadiniyah wa likuliniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana afri alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berilah kami umur panjang yang manfaat, kesehatan lahir batin, jasmani, rohani, keluarga yang bahagia, kemampuan untuk terus selalu bersyukur sehingga terus bertambah nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berilah kami kemampuan untuk menjaga hati kami sehingga langkah-langkah yang kami ayunkan tidak akan menyimpang dari jalan yang Engkau ridhoi, ya Allah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al ahlana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alhum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat terus, Mas. Makasih, Dek Najib. Yai, makasih. Salam buat keluarga. Ya, makasih sama-sama. Mbak Vivi, terima kasih. Mbak Atin. Pak Kiai, amin, amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Sehat Pak Yai. Sehat terus Pak Kiai Najib.
Ibu Bapak sekalian, sebelum kita menutup seluruh acara pada malam hari ini, Mas Komar dan teman-teman semua, perkenankan saya membacakan sebuah haiku karya sahabat saya, my fellow student of life dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Haiku karya Jerry Justianto. A seed destined to liberate, it lives. Matur Mas Komar, matur nuwun, sudah menjadi bibit ilmu bagi kita semua. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-68, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Saya Permita Vivi Widiawati mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga Allah memberi kita semua kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa ketemu lagi dalam ulang tahun Mas Komar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Mbak Vivi. Terima kasih banyak Mbak Nek. Terima kasih semua. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Sehat-sehat Mas Komar. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Makasih Gaus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin keluar dari Zoom ya. Oke, terima kasih. Keren banget. Ya. Selamat Pak Komar. Makasih. Selamat sekali lagi Mas Komar. Terima kasih kawan-kawan. Keluar Pak Komar. Panjang umur barokah Mas Komar. Saya dari Malang mohon pamit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Semoga panjang usia, mendapat rahmat barokah Allah SWT. Amin. Pak Komar. Amin. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih Pak Komar. Selamat ulang tahun Mas Komar. Saya Bahrudin dari Solo Tigo. Amin. Izin. Assalamualaikum. Yuk, makasih semuanya. Selamat ulang tahun Mas Komar. Mas Komar. Saya Mulyadi dari Condet Mas Komar. Woi. Lama nggak ketemu Mas Komar nih. Iya. Selamat ulang tahun Mas Komar. Saya